Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Kali ini kita akan review buku The Eureka Factor karya John Cunius dan Mark Diamond. Buku ini menceritakan tentang sejarah aha moment dan menjelaskan apa yang terjadi di otak kamu saat kamu memiliki aha moment, dari mana asalnya dan bagaimana kamu dapat melatih diri kamu untuk memiliki lebih banyak ide jenius. John Cunius dan Mark Diamond sama-sama menyukai kreativitas. Mereka berdua bergelar PhD dalam bidang psikologi dan telah mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk mencari tahu bagaimana otak kanan kita bekerja. Buku The Eureka Factor dirilis tahun 2015 yang merinci semua hal yang telah mereka temukan, mulai dari Archimedes hingga Columbus telah membagikan banyak momen Eureka terpenting dalam sejarah yang muncul dan menjelaskan apa yang terjadi di otak kamu setiap kali kamu berseru aha di kamar mandi, dan yang lebih penting, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuatnya lebih sering terjadi. Oke, kita flashback dulu ke Eureka Moment Archimedes. Oh ya, Archimedes merupakan ilmuwan asal Yunani, dan kata Eureka merupakan kata dari bahasa Yunani kuno. Kisah ini berawal dari perilaku seorang tukang emas yang tidak jujur dalam mengerjakan mahkota emas pesanan Raja Hieron. Raja yang curiga meminta Archimedes untuk menyelidiki dan mencari bukti apakah mahkota emasnya itu 100% emas murni atau dicampur perak tanpa harus merusak mahkota yang telah jadi. Archimedes sangat bersungguh-sungguh dan berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Saat berendam di dalam bak mandi, ia masih memikirkannya. Di situ, ia melihat bahwa air dalam bak mandinya yang tumpah keluar sebanding dengan berat tubuhnya. Archimedes pun seketika menyadari bahwa efek tersebut dapat digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota sang raja. Tanpa sadar lagi, ia pun langsung loncat dari bak mandi, berlarian di jalan dalam keadaan telanjang bulat sambil berteriak, "Eureka! Eureka!" yang artinya sudah ketemukan. Orang-orang pun menyangka Archimedes telah gila. Archimedes membuat teori tentang prinsip hidrostatis yang dipaparkan dalam On Floating Bodies. Prinsip itu menyatakan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Dengan prinsip ini, Archimedes dapat membantu raja. Dia dapat memutuskan berapa banyak emas yang dipakai dalam mahkota dengan membandingkan berat emas dan perak murni di dalam air. Kemudian membandingkan datanya dengan mahkota raja. Akhirnya Archimedes dapat membuktikan bahwa mahkota raja tidak dibuat dari emas murni, dan pembuat mahkota pun akhirnya mendapat hukuman karena mencurangi raja. Kembali lagi ke buku Eureka Factor, kita akan bahas 3 hal menarik dari buku ini. Pertama, sebuah ide baru terlihat jelas setelah orang lain memberitahu kamu tentang itu. Ya, Christopher Columbus menemukan dunia baru di seberang Atlantik dan kemudian kembali ke Spanyol. Dan saat itu banyak bangsawan yang mengklaim bahwa hal itu bukan prestasi besar. Bahkan jika saja mereka memiliki armada kapal persiar, banyak dari mereka yang mengaku bisa melakukannya sendiri. Daripada berdebat dengan para bangsawan tersebut, akhirnya Columbus malah memesan beberapa telur dan memberikan kepada bangsawan-bangsawan itu masing-masing satu. Lalu bertanya kepada semuanya, apakah mereka bisa membuat telur itu berdiri tegak tanpa alat bantu atau bantuan apapun tentunya. Dan mereka semua mulai mencoba satu-satu, tetapi akhirnya menyerah. Kemudian Columbus mengambil telurnya, mengetuk ujung bawah telur di atas meja sehingga sedikit pecah dan meletakkannya tegak dari ujung yang penyok. Para bangsawan terkejut dan Columbus dengan senyum licik bertanya pada mereka, "Jika ada solusi yang begitu sederhana, mengapa tidak ada di antara kalian yang memikirkannya?" Jelas kan maksudnya apa? Oke. Kedua,
Kamu dapat memperoleh ide terbaik ketika kamu mengendalikan gangguan yang datang. Loh, apa maksudnya? Jadi begini, misalnya kamu tinggal dengan seseorang. Tolong jangan terburu-buru mengetuk pintu ketika mereka sedang di kamar mandi. Karena beberapa menit ekstra itu mungkin membawa mereka pada ide yang cemerlang. Mengapa kita sepertinya selalu menemukan hal-hal hebat di kamar mandi? Itu karena pikiran kamu sepenuhnya bebas untuk fokus pada masalah-masalah penting. Di kamar mandi, semua gangguan terkendali. Beningnya air menghilangkan kebisingan suara yang mengganggu, dan nuansa air membuat indera peraba sibuk tanpa rangsangan baru. Saat itu juga semua konsep, pemikiran, dan ide yang telah mendidih di dalam bawah sadar muncul ke permukaan. Digabungkan dengan cara baru dan voila, perspektif yang sama sekali baru tentang masalah yang sudah dikenal menghasilkan terobosan ide. Menarik bukan? Sebenarnya kamu sebelumnya telah memberi otakmu waktu untuk benar-benar merenungkan segala sesuatu secara tidak sadar. Ketika pikiran kamu bermain dengan sebuah ide saat kamu sedang tidur, ini disebut inkubasi tidur. Dan dikatakan bahwa inilah cara Powell menciptakan melodi lagu Yesterday. Ketika dia bangun dari pagi hari, itu bermain di kepalanya. Yang ketiga, pemikiran masa depan dapat membantu kamu menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang. Latihan yang baik untuk membangkitkan momen eureka adalah dengan melatih pemikiran masa depan. Kapasitas kamu untuk memiliki momen eureka sampai batas tertentu diatur dalam gen bagian otak kanan. Ketidaksesuaian adalah seni itu sendiri, dan semakin kamu mempraktikannya, semakin baik. Kamu bisa memulai dengan membayangkan diri kamu sebagai pemberontak, pemecah status quo, dan separuh otak kanan kamu akan menjadi lebih ringan. Latihan lainnya adalah berpikir jauh ke depan. Kamu dapat membayangkan peristiwa yang jauh, seperti segera membuat keputusan yang lebih baik di masa sekarang. Contohnya, berpikir tenggat waktu tugas kuliah adalah besok, bukannya 3 hari lagi. Kamu juga dapat melakukannya yang sebaliknya, untuk memberi diri kamu lebih banyak ruang untuk menjadi kreatif. Bayangkan, saat seorang memberitahu kamu bahwa kamu baru saja menangkan perjalanan ke Amerika, tetapi ada 2 contoh kasus. Pertama, perjalanannya harus dimulai besok, sedangkan di kasus lain, dimulai setahun dari sekarang. Skenario A mungkin buat kamu pikirkan hal-hal seperti bagaimana mendapatkan visa, apa yang harus dikemas, bagaimana menuju bandara. Namun dengan banyak waktu tersisa di skenario B, kemungkinan besar kamu akan membayangkan berbaring di pantai, menemukan jodoh di sana, atau sebagainya. Di buku ini mengatakan, biarkan saja pikiran kamu melayang ke masa depan yang jauh, dan kamu akan terkejut betapa kreatifnya kamu. Terima kasih.